Selamat datang di channel Uco Balam. Menuntut ilmu itu penting karena ilmu adalah jendela hati. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment agar kisah-kisah selanjutnya dapat kita tonton kembali. Selamat menyaksikan. Sejarah Tengku Raden. Tengku Raden adalah legenda tokoh yang berasal dari masyarakat Kualu di desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Tengku Raden adalah seorang tokoh yang hidup di masa Kesultanan Kualu dan menjadi pahlawan bagi masyarakat karena dengan lantang dan cukup berani menentang penjajahan Belanda. Alkisah kawan diceritakan oleh para tetua adat setempat. Cerita ini dari mulut ke mulut, turun-temurun. Tengku Raden adalah perantau berasal dari Tanah Batak, keturunan Sisingamangaraja 10 yang beristana di Bakkara. Kabarnya kawan, Tengku Raden ini di Tanah Batak bernama Raja Mangalambung, anak Sisingamangaraja 10 dari istri keduanya, Epung Boru Nenggolan. Dan semasa kecil si Raja Mangalambung ini diberi nama oleh ayahnya Raja Paima. Konon Raja Mangalambung atau Tengku Raden memiliki kesaktian yang lebih tinggi dari saudara-saudaranya yang lain, anak-anak Sisingamangaraja 10 atau Tuan Empu Nabolon. Kisah ini berawal dari ketika terjadi pertempuran antara Sisingamangaraja 10 melawan Belanda. Sisingaraja 10 akhirnya gugur dalam pertempuran tersebut. Ketika itu belum ada pengganti Raja Sisingamangaraja ke-10 untuk menjadi raja di Tanah Batak. Raja Mangalambung atau Tengku Raden terpilih menjadi raja pengganti ayahnya, menjadi raja di Tanah Batak. Raja Mangalambung dipilih karena kesaktiannya, wibawanya, kecerdasannya, kerendahan hatinya, dan mempunyai banyak kelebihan dari saudara-saudaranya yang lain, terutama dari abangnya. Sang abang pun merasa keberatan atas putusan raja-raja adat Tanah Batak. Puncak dari keberatan itu akhirnya sang abang mengusir Raja Mangalambung atau Tengku Raden dari istana Tanah Batak. Raja Mangalambung atau Tengku Raden adalah orang yang mempunyai pikiran luas untuk menjaga agar keturunan ayahnya tidak malu dan menghargai raja-raja adat yang telah bersusah payah mengadakan musyawarah serta menjaga martabat kerajaan, dan yang paling utama lagi menghindari pertumpahan darah sesama keluarga. Maka Raja Mangalambung atau Tengku Raden memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Raja Batak. Kemudian Raja Mangalambung atau Tengku Raden berangkat meninggalkan Bakkara. Dia merantau dari satu negeri ke negeri lain sehingga tidak diketahui oleh sebagian besar raja-raja adat dan keluarga keturunan ayahnya kemana dia pergi merantau. Namun kawan, ada versi lain. Diceritakan Raja Sisingamangaraja 10
atau Empu Tuan Nabolon mangkat karena dipenggal oleh si Pongki Nangol-ngolan atau Tuan Kurao yang dengan akal liciknya mengundang Raja Sisingamangaraja 10 untuk datang ke Butar. Dan pada pertemuan di Butar itulah si Poki memenggal leher Raja Sisingamangaraja ke-10. Dan menurut kisahnya kawan, kepala Raja Sisingamangaraja 10 ini terbang ke pangkuan ibundanya Boru Tumorang. Oleh ibunya secara diam-diam menguburkannya di dalam batu besar yang ada di Lumban Raja, karena sebelumnya ia sudah tahu berfirasat kejadian yang akan menimpa anaknya Sisingamangaraja 10 atau Empu Tuan Nabolon. Adapun badan Raja Sisingamangaraja 10, kawan, terkapar di Bukit Parsahorboan dan kemudian tertimbun oleh tanah karena tiba-tiba bukit itu runtuh. Raja Sionom Opu dengan pasukannya pun menyerang si Poki dan banyak pasukan si Poki yang gugur dalam pertempuran tersebut. Namun si Poki meminta bantuan agar dikirim lagi pasukan untuk membantunya dalam menghadapi Raja Sionom Ompu, sehingga pasukan si Poki menjadi lebih kuat kembali dan menyerang pasukan Sionom Opu, sehingga pasukan Sionom Ompu terpukul dan mundur melarikan diri ke Bukit Imon. Si Poki Nangol-ngolan terus menyerang hingga sampai ke Bakara. Pasukan si Poki membumi hanguskan seluruh daerah yang dilaluinya dari Butar ke Bakara, termasuk Istana Lumban Pande yang ada di Bakara. Istri pertama Raja Sisingamangaraja ke-10, yaitu si Boru Tumorang, dengan dua anaknya yang masih kecil melarikan diri ke Lintong Harian Boho, ke kampung orang tuanya di Situmorang. Sedangkan istri keduanya Boru Nenggolan beserta anaknya Raja Mangalambung diculik oleh si Poki bersama yang lainnya dibawa ke arah Tenggara menuju Bonjol. Namun dalam perjalanannya di daerah Tapanuli Selatan sedang terjadi wabah menular yang bernama Beguatuk yang menyerang pasukan Tuan Kurao, sehingga pasukannya kacau balau dan semua tawanan tercecer di Tapanuli Selatan lalu membuka perkampungannya di daerah Tapanuli Selatan. Sementara si Raja Mangalambung berangkat mengembara dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Itulah kawan versi lain. Raja Mangalambung atau Tengku Raden dalam perantauannya terkenal karena pengembangan agama Parmalim yang ia ajarkan, agama yang dianut oleh ayahnya. Dan dikabarkan kawan, Raja Mangalambung atau Tengku Raden dalam perantauannya tidak hanya mengembangkan agama Parmalim, tetapi dia juga mengajarkan berbagai ilmu seperti ilmu meramu obat-obatan, ilmu bela diri, ilmu kebatinan, dan lain-lain. Yang dia dapatkan dari ayahnya Sisingamangaraja 10, ditambah lagi dia dapatkan dari mimpi dan yang dia pelajari dari negeri yang satu ke negeri yang ia kunjungi.
Setelah diketahui oleh Belanda bahwa Raja Mangalambung atau Tengku Raden adalah pelopor agama Parmalim di daerah Lima Mungkur Balige, maka oleh Belanda dikirimlah mata-mata untuk menangkap Raja Mangalambung atau Tengku Raden. Namun perlu kita ketahui kawan, bahwasanya Raja Mangalambung atau Tengku Raden bukanlah orang sembarangan. Namun atas kelihayannya dia berhasil meloloskan diri dari kejaran Belanda dan melarikan diri ke tanah Gayo Aceh. Di Aceh beliau bertemu dengan seorang pengusaha kebangsaan Turki. Mereka bersahabat dan kesempatan itu dimanfaatkan Raja Mangalambung atau Tengku Raden untuk menimba ilmu. Rupanya kawan, Raja Mangalambung atau Tengku Raden ada kemiripan dengan pengusaha dari Turki tersebut. Lalu kemiripan inilah yang membuat pengusaha Turki tersebut membawa Raja Mangalambung atau Tengku Raden ke negaranya di Turki atau ke Istanbul. Beberapa tahun tinggal di Turki. Di sana Raja Mangalambung atau Tengku Raden mempelajari ilmu militer dan ilmu merabu obat-obatan. Raja Turki berpesan kepada Raja Mangalambung atau Tengku Raden agar jangan mengizinkan Belanda masuk ke negerinya. Alkisah kawan, sepulang dari Turki Raja Mangalambung atau Tengku Raden kembali melanjutkan pekerjaannya yang tertunda, yakni mengembangkan ajaran Parmalim dan ilmu-ilmu bela diri dan juga ilmu merabu obat-obatan. Menurut cerita, ketika itu Raja Mangalambung atau Tengku Raden sempat menikah dengan seorang putri bata. Namun tidak beberapa saat, kemudian Raja Mangalambung atau Tengku Raden tertangkap oleh Belanda. Lalu Raja Mangalambung atau Tengku Raden dibuang, diasingkan ke Pulau Jawa. Dan saat itu para pengikut Raja Mangalambung atau Tengku Raden mengalami kegoncangan karena pimpinannya ditawan oleh Belanda. Ditambah lagi pengikut-pengikutnya ditakut-takuti oleh penjajah Belanda. Beberapa tahun kemudian, Raja Mangalambung atau Tengku Raden berhasil melarikan diri dari tempat pengasingannya dan menuju Pulau Sumatera dengan menumpang perahu nelayan. Dan akhirnya Raja Mangalambung atau Tengku Raden sampai ke sebuah muara sungai yang ada di Serdang Bedagai. Dengan pengetahuan yang cukup banyak serta akhlaknya yang mulia, dia dapat mengabdi pada kerajaan Bedagai. Lalu Raja Bedagai mengambil Raja Mangalambung atau Tengku Raden menjadi anak angkatnya. Raja Bedagai memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Raja Mangalambung atau Tengku Raden. Kalau pada siang hari, dia membantu tugas-tugas panglima dan pada malam harinya mengajar adik-adik angkatnya atau anak dari Raja Bedagai dengan berbagai ilmu-ilmu yang ia miliki. Menurut cerita tetua adat kawan, bahwa gelar Tengku dia dapatkan ketika mengabdi di kerajaan Bedagai, sedangkan gelar Raden dia dapatkan ketika dia di pengasingan di Pulau Jawa. Jadi, nama Tengku Raden adalah perpaduan bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Demikianlah dulu sejarah Raja Mangalambung atau Tengku Raden atau Raja Paima episode pertama. Dan kita lanjutkan lagi pada episode berikutnya tentang sejarah Raja Mangalambung atau Tengku Raden. Bila terdapat kesalahan, mohon kiranya dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hebat luar biasa.